Cara mengatasi FOMO saat lihat orang lain profit. Kamu lagi buka media sosial, ada yang pamer cuan 300% dari koin yang bahkan belum pernah kamu dengar. Ada yang bilang, gue beli dari awal sekarang udah 10 kali lipat. Ada yang upload portofolio, hijau semua angka ratusan juta. Dan kamu masih stuck di antri jelek. Atau bahkan masih ragu untuk masuk. Rasa itu muncul, FOMO, fear of missing out. Kamu mulai bertanya-tanya, harusnya gue ikut juga ya dari awal. Kenapa gue selalu telat? Gimana kalau ini kesempatan terakhir? Dan dari rasa itu, kamu mulai bertindak bukan karena logika, tapi karena tekanan. Masuk market buru-buru, tanpa analisis. Cuma karena nggak mau jadi satu-satunya yang ketinggalan. Dan yang lebih menyakitkan, setelah masuk, market malah turun. Sekarang kamu nggak cuma FOMO, tapi juga nyangkut. Jadi, bagaimana cara mengatasi FOMO saat lihat orang lain profit? Pertama, pahami dulu kenapa FOMO itu muncul. FOMO bukan sekadar takut ketinggalan uang. Itu juga tentang identitas, tentang harga diri. Karena saat orang lain profit, dan kita tidak secara bawah sadar kita merasa gagal. Seolah-olah kesuksesan mereka mencerminkan kegagalan kita. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. FOMO juga muncul karena ilusi semua orang cuan. Yang kita lihat di medsos adalah highlight. Kita jarang lihat orang posting rugi, nyangkut atau panik jual. Yang ditampilkan adalah keberhasilan bukan perjuangan. Jadi kita berpikir semua orang berhasil, kecuali kita. Lalu bagaimana meredam FOMO? 1. Kembali ke tujuan pribadi. Ingat kenapa kamu mulai investasi atau trading. Apakah tujuannya memang untuk cuan cepat? Atau membangun aset jangka panjang? Saat kamu punya tujuan yang jelas, kamu nggak gampang goyah oleh pencapaian orang lain. 2. Buat rencana dan patuhi itu. FOMO sering muncul saat kita nggak punya rencana. Kapan masuk? Kapan keluar? Berapa persen risiko yang bisa diterima? Tanpa rencana, kita akan selalu bereaksi terhadap market dan emosi orang lain. Tapi dengan rencana, kita jadi bisa berpikir lebih tenang dan objektif. 3. Latih kesadaran diri, self-awareness. Saat kamu mulai merasa terpicu, berhenti sejenak. Tanya diri sendiri, apakah aku tertarik karena peluangnya? Atau cuma takut ketinggalan? Kalau orang lain nggak pamer profit, apakah aku tetap mau masuk? Pertanyaan sederhana ini bisa jadi rem emosi yang sangat kuat. 4. Sadari bahwa kamu tidak bisa mengejar semua peluang. Market itu luas. Akan selalu ada yang lebih awal, lebih cuan, lebih cepat. Tapi kamu nggak harus ikut semuanya. Yang penting kamu tidak kehilangan arah. Konsistensi mengalahkan kecepatan. Dan yang terakhir, bersyukurlah dengan perjalananmu sendiri. Jangan ukur keberhasilan dengan grafik orang lain, karena setiap orang punya waktu dan keberuntungannya masing-masing. Hari ini mungkin bukan giliranmu, tapi itu tidak berarti kamu gagal. Itu berarti kamu sedang belajar, dan belajar adalah bagian paling mahal dari proses menjadi investor yang lebih baik.